warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Rinta, Yolanda Afriliani, dan saya Naufal Lutfi Ramadan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kita melanjut ke materi, kita akan mengetahui dulu pokok pembahasan dalam pertemuan ini. Yang pertama ada definisi keadilan, yang kedua ada konstruk keadilan, yang ketiga ada persepsi keadilan, yang keempat ada dampak persepsi individual terhadap keadilan, yang kelima ada keadilan dalam pembuatan keputusan, yang keenam ada teori yang mendasari fairness, yang ketujuh ada relevansi riset keadilan di BER, yang kedelapan ada contoh riset keadilan. Berikutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi keadilan. Definisi keadilan itu apa? Keadilan atau fairness merupakan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenal suatu hal, baik menyangkut benda ataupun manusia. Keadilan juga merupakan persepsi individual atau kelompok mengenai kewajaran perilaku. Keadilan merupakan nilai fundamental bagi setiap tindakan organisasi. Keadilan organisasional dapat didefinisikan sebagai persepsi individual tentang keadilan di tempat kerja berdasarkan luaran yang mereka peroleh jika dibandingkan dengan yang lainnya. Fenomena keadilan yang diterapkan dalam organisasi awalnya bertujuan untuk menguji prinsip keadilan interaksi sosial secara umum. Berikutnya kita masuk ke materi yang kedua, ada konstruk keadilan. Berikutnya konstruk keadilan. Keadilan dapat dibentuk dari berbagai konstruk, yaitu dengan proses luaran atau konstruk sosial. Menurut Greenberg pada tahun 1993, dimensi struktural dan sosial yaitu yang pertama ada keadilan prosedural mempunyai dimensi distribusi dan struktural. Yang kedua ada keadilan distributif mempunyai dimensi distribusi dan struktural. Yang ketiga ada keadilan informatif mempunyai dimensi prosedur dan sosial. Yang keempat ada keadilan interpersonal mempunyai dimensi distribusi dan sosial. Kemudian yang ketiga ada persepsi keadilan. Persepsi keadilan atau fairness dapat dicapai melalui partisipasi. Menurut Wenzel tahun 2002 memberikan dua penjelasan mengenai persepsi fairness, yaitu self-interest model dan the group value model. Yang pertama ada self-interest model atau instrumen perspektif. Individual menginginkan terlibat dalam proses karena mereka peduli dengan luaran atau outcome yang akan mereka peroleh. Persepsi fairness akan tercapai bila individual diberi kesempatan untuk berpartisipasi karena individual meyakini input mereka sebagai instrumental alat mencapai outcome yang diinginkan. Menurut Taylor tahun 1989 dan Lin and Taylor tahun 1988. Kemudian yang kedua ada the value model atau relational atau non-instrumental perspective, merupakan suatu yang penting. Betapapun input tersebut dapat mempengaruhi outcome atau tidak, individual menilai hubungan jangka panjang dengan kelompok dan prosedur akan meningkatkan solidaritas grup. Partisipasi meningkatkan persepsi fairness karena memungkinkan individual mengekspresikan pandangan dan dengan cara demikian individual dapat memberi kontribusi untuk hubungan jangka panjang pada kelompok. Kemudian yang keempat ada dampak persepsi individual. Dampak persepsi individual terhadap keadilan ada dua, yaitu keadilan dan kinerja, dan yang kedua ada keadilan dan kompensasi. Yang pertama, keadilan dan kinerja. Penelitian mengenai hubungan keadilan prosedur dan kinerja masih diperoleh hasil yang beragam, seperti penelitian yang dilakukan oleh Early dan Lin tahun 1987 yang menunjukkan adanya hubungan positif antara keadilan dengan kinerja. Namun, menurut Lin and Taylor tahun 1988 menemukan adanya hubungan yang bersifat tidak langsung antara keadilan dan kinerja. Kemudian yang kedua ada keadilan dan kompensasi.
Keadilan prosedural berpengaruh secara tidak langsung terhadap kepuasan atas kompensasi karena dimensi oleh variabel lain seperti aktualisasi diri, menurut Weissenfeld et al. Tahun 2007. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai keadilan dalam pembuatan keputusan. Keadilan dalam pembuatan keputusan. Penelitian mengenai keadilan atau fairness telah banyak dikembangkan di berbagai riset dan berbagai model pengujian yang mencakup variabel dan isu yang relevan dengan kehidupan organisasi. Model pengujian antara lain yang berkaitan dengan fenomena keadilan dalam negosiasi, keadilan dalam pembuatan keputusan baik secara individual maupun keadilan dalam pembuatan keputusan kelompok. Ada beberapa isu keadilan yang relevan di lingkungan organisasi, antara lain ketika individual peduli dengan outcome individual lain, maka mereka memperhatikan bagaimana rewards yang mereka terima dibandingkan dengan reward yang diterima oleh individual lain. Isu keadilan ketika dikaitkan dengan negosiasi seperti yang dijelaskan oleh Raiva tahun 1982 mengenai perkembangan pendekatan analitis untuk negosiasi, yaitu yang pertama ada alternatif untuk persetujuan negosiasi, yang kedua ada kepentingan masing-masing pihak, dan yang ketiga ada arti penting relatif dan dari masing-masing pihak. Kemudian selanjutnya ada teori-teori yang mendasari fairness. Yang pertama ada teori kesamaan atau equity theory. Teori kesamaan menjelaskan bahwa individual mengevaluasi luaran atau outcome lebih relatif terhadap masukan atau input dan membentuk opini mengenai seberapa baik mereka diperlakukan. Kemudian teori yang kedua ada menurut Referent Cognition Theory. Teori Referent Cognition diturunkan dari teori kesamaan atau equity theory. Teori Referent Cognition dikembangkan oleh Folger tahun 1986 yang menunjukkan bahwa individual berpikir dan bereaksi secara referensial, terutama apabila individual menerima luaran yang tidak adil atau unfair outcome. Kemudian individual akan membuat perbandingan antara outcome yang diterima dengan reference outcome. Kemudian yang selanjutnya teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa keadilan dianggap sebagai input organisasi dalam hubungan pertukaran yang dapat bersumber dari organisasi itu sendiri maupun dari manajemen secara langsung. Teori pertukaran sosial menggambarkan berbagai transaksi yang terjadi di seluruh kehidupan sosial individual yang ditandai dengan hubungan emosional yang kuat. Teori pertukaran sosial dapat juga dikaitkan dengan proses penerimaan imbalan atau reward, pengorbanan yang telah dikeluarkan atau cost, dan keuntungan yang diperoleh atau profit. Teori pertukaran sosial mempelajari hubungan individual atau kelompok dengan individual atau kelompok lain, yang kemudian menentukan keseimbangan antara pengorbanan dan keuntungan yang diperoleh dari hubungan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai relevansi riset keadilan atau fairness di BAR. Keadilan merupakan nilai-nilai dasar dalam suatu organisasi yang sangat berpengaruh terhadap motivasi, kepuasan, ataupun kinerja. Oleh karena itu, sudah sewajarnya manajer perusahaan bertanggung jawab untuk terus menjaga nilai-nilai keadilan di tempat kerja. Relevansi riset keadilan dapat ditujukan melalui beragam kontribusi yang dapat diperoleh dari implementasi keadilan, baik oleh individual, kelompok, maupun organisasi. Contohnya, persepsi keadilan dalam fenomena penganggaran partisipatif dapat memberikan kontribusi pada literatur akuntansi aspek keperilakuan, yaitu peningkatan partisipasi membantu peningkatan keadilan. Kemudian subbab yang ke-8 adalah contoh-contoh riset keadilan. Contoh-contoh riset keadilan yang pertama ada Linskowitz tahun 1995. Linskowitz melakukan penelitian mengenai keadilan sebagai suatu
antecedent terhadap penganggaran partisipatif. Studi ini menguji apakah distributive justice, procedural justice, dan referent cognition mempengaruhi kepuasan anggaran dan kepuasan tugas dan kinerja. Penelitian ini mengusulkan penyebab atau antecedent partisipatif penganggaran, yaitu adanya persepsi keadilan dalam bentuk distributive justice, procedural justice, dan referent cognition dalam konsekuensinya terhadap kepuasan dan kinerja. Contoh riset keadilan yang kedua ada Wenzel tahun 2002. Studi ini menguji pengaruh persepsi keadilan dan komitmen pencapaian tujuan terhadap kinerja manajer dalam tatanan anggaran. Fokus pengujian ditujukan pada keadilan distribusi dan keadilan prosedural. Secara spesifik, model yang diusulkan adalah persepsi keadilan dan goal commitment. Keduanya memediasi hubungan antara tingkat partisipatif penganggaran dan kinerja manajer. Dengan menggunakan metode survei, studi ini mengukur persepsi keadilan dalam dunia nyata, yaitu terkait dengan kemampuan partisipasi penganggaran untuk mempengaruhi berbagai keputusan antar manajer. Penelitian ini dapat diaplikasikan dalam praktik yang melibatkan manajer dalam kepuasan alokasi sumber daya yang terbatas. Kemudian, contoh riset keadilan yang ketiga, yang terakhir adalah Lau dan Moser tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengukuran kinerja non-keuangan dapat mempengaruhi perilaku individual. Secara spesifik, penelitian ini menguji bagaimana penggunaan pengukuran non-keuangan mempengaruhi persepsi keadilan prosedural dan bagaimana persepsi tersebut diimplementasikan dalam hasil yang menguntungkan seperti komitmen dan kinerja organisasi. Demikianlah paparan materi pada hari ini dari kelompok 3. Atas kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.